Pernah nggak sih kita selama hidup di dunia dikendalikan oleh kekurangan-kekurangan yang dirasain oleh diri kita? Misalnya seperti nyari uang biar nggak kekurangan makan, bangun hubungan sama orang lain biar nggak kekurangan teman, dan kita berusaha jadi yang terbaik biar nggak diremehin sama orang lain. Akibat dari itu semua, kita hanya terfokus sama apa yang bikin kita nyaman dan aman. Dan seringkali kita melakukan hal-hal yang nggak sesuai sama diri kita. Tapi karena hal ini membuat kita nyaman, maka kita terusin aja. Atau kita merasa hidup kita menjadi kita tidak bermakna dan standar, jadi kita hidup kayak biasa aja gitu. Gak ada kemajuan sama sekali. Nah, tahu nggak sih, masalah yang sering kita alamin ini sudah pernah dibahas oleh seorang psikolog bernama Abraham Maslow dalam pembahasannya yaitu Hierarchy of Needs. Nah, apa itu Hierarchy of Needs? Kita mulai dari si pencetusnya yaitu Abraham Maslow. Si Abraham Maslow ini seorang Rusia yang beraliran humanistik dan dia dulu pengen tahu sebenarnya apa sih motivasi hidup dari orang-orang. Akhirnya dia nyari tahu apa sih yang membuat orang orang bisa membuat orang bisa akhirnya dia nyari tahu apa sih yang bisa membuat orang bahagia dan apa yang perlu dilakukan agar bisa mencapainya. Maka dari itu Maslow mencetuskan teori ini. Teori ini digambarkan sebagai piramida dan ada 5 level kebutuhan manusia yang perlu dipenuhi supaya hidup lebih maksimal, bahagia, dan sehat secara fisik maupun psikologi. Untuk bisa lanjut ke level atas, kebutuhan level bawah harus terpenuhi terlebih dahulu. Nggak perlu 100% sih sebenarnya, tapi ya yang penting kebutuhannya terpenuhi aja. Yang pertama yaitu kebutuhan psikologi, yaitu kebutuhan kayak kebutuhan primer seperti makan, minum, tempat tinggal, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Nah, kita perlu merasa bahwa kita perlu melindungi diri dari ancaman. Kebutuhan ini di sini misalnya kesehatan, keselamatan, atau kebutuhan keamanan secara finansial. Untuk memenuhi kebutuhan ini, biasanya kita nyari kerja, nabung, dan bayar asuransi. Nah, Maslow menyebut kebutuhan 1 dan 2 sebagai basic needs atau kebutuhan needs atau kebutuhan dasar. 3. Kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan akan cinta dan penerimaan dari orang lain. Yang bisa muasin hubungan ini biasanya keluarga, teman, dan pasangan. 4. Kebutuhan akan harga diri, yaitu biasanya apresiasi hormat dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan ini, biasanya kita melakukan berbagai hal yang bikin jadi percaya diri, misalnya seperti juara lomba, atlet, atau karir yang bagus. Nah, level 3 dan 4 disebut sebagai psikologi needs atau kebutuhan psikologi. Yang terakhir ada kebutuhan yang menurut Maslow paling penting untuk mencapai hidup yang bermakna, yaitu aktualisasi diri atau kebutuhan untuk hidup sesuai potensi yang mereka seutuhnya. Jadi mengaktualisasikan semua potensi seutuhnya atau hidup seutuhnya. Nah, menurut quotes Maslow, berdamai pada diri sendiri dan menjadi apa yang dikehendaki pada kita. Selain dikelompokkan sebagai kebutuhan psikologi, Maslow juga mengelompokkan kebutuhan-kebutuhan berdasarkan motivasi kita untuk mencapainya. Empat kebutuhan terbawah seperti kebutuhan tubuh, keamanan, cinta, kepercayaan itu masuk dalam kategori kebutuhan yang didorong dengan adanya rasa tidak puas bahwa kekurangan sesuatu atau sikatnya rasa takut dan cemas. Misalnya makan karena lapar, pengen dihormatin takut diremehin, pengen dicintai karena takut sendirian. Motivasi ini biasa disebut sebagai D needs atau deficiency needs atau kebutuhan karena adanya kekurangan. Nah, yang paling atas yaitu aktualisasi diri, itu dikendalikan dengan perasaan di mana kamu ingin hidup sesuai dengan potensi yang kamu punya. Jadi kebutuhan yang kita perlukan itu bukan untuk rasa aman aja, akan tetapi juga untuk merasa puas akan potensi yang udah kalian capai. Motivasi ini biasa disebut sebagai B needs atau being needs, yaitu kebutuhan menjalani hidup yang sesuai dengan potensi. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.